Hello, welcome to Kemal Food Channel. Oke, sekarang kita lagi ada di Bandung. Kita nggak berdua nih, kita barengan sama. Iya. Hai. Sekarang kita check in dulu. Kita sekarang nginepnya di Pasteur. Oke, kita nginepnya di Holiday Inn. Oke, we're gonna see how the room's gonna look like. Oke, tapi sekarang kita masih nunggu ya? Ya, masih nunggu kamarnya disiapin. Alright. Tapi sebelumnya kita dikasih welcome drink. Oke. Ini untuk kamarnya Pak di lantai 7. Liftnya sebelah lurus Pak, eksekutif belok kiri. Selamat beristirahat Pak Kemal. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita nginepnya di Pasteur, kita ngambil family room. Ini dia kamarnya. Ini kamarnya ada satu single. Yang ini apa yang? The Queen ya? Oh, Ini Super King. Super King. Wah, 200 nice. kali 200. 200 x 200. Nice. Jadi buat yang family punya 2 anak enak banget nih. Jadi di sini papa sendirian, kalian bertiga di sini ya. Oke? Oke. Bertiga di situ semua ya. Papa di sini sendirian. Thank you. Thank you. Alright. Look at this, guys. Oke, ada apa? Oh, ada mini bar. And then this as usual. Oke, nice huge TV. View-nya adalah genteng. View-nya genteng sama atap, but that's okay. Masih ada gunung-gunung ini sebelah sana. That's alright. Oke. Bantalnya? Fluffy ya? Ada yang soft, Oh, ada yang soft. Oh, enak nih ada pilihan-pilihannya ya. ada yang firm. Ada yang firm. Mana lihat yang firm? Ini enak banget. Nice. I like the firm one. You like the Me firm one? too. Okay. So, where's the bathroom? Bathroomnya, yeah, okay. Here's the bathroom. Alright, it's good. Ada ininya buat makeup. Oke, terus dikasih 3 air. Oke, huge. Huge. Oke. Very huge. Showernya ada yang shower handle, ada yang raindrop. Oke, nice, tapi nggak ada bathtub ya mas ya. Alright, that's it. Oke, di edisi kali ini kita mau nyobain makanan di Bandung. Cuman karena kita sama anak-anak, jadinya begitu nyampe hotel nggak bisa langsung ke restoran atau ke tempat tujuan kita ya. Karena anak-anak capek, tadi 3 jam dari Jakarta, 3 jam setengah. And then they gotta rest, ya kan? Dan maunya apa? Maunya ngapain sekarang? Swimming. Maunya swimming pool. Maunya berenang dulu. Oke, jadi ini kita masih ada kira-kira 2 jam lah sebelum makan malam. 2 jam, 3 jam. Oke, it's time for them dulu ya. Biar mereka berenang, mereka main-main di hotel. Nanti malam baru kita coba nih kuliner malam di Bandung. Oke, sekarang gue mau nemenin anak-anak gue dulu pada berenang ya, sambil ngebakar kalori juga. Gue bisa ngejar-ngejar mereka, jadi gue gunain kesempatan kayak gini sebaik mungkin. Jadinya gue bisa ngebakar lemak ya, ngebakar kalori sambil berenang juga, sambil gerak, biar nanti malam kuliner malam Bandung kita bisa makan banyak, oke? Gue main air dulu sama anak-anak gue ya, oke? Udah selesai berenang ya, kita mulai mencari kuliner malam di Bandung. You ready? Yeah. Kids, wanna come? No, no, no.
Ikut nggak? No, no, no. Alright then. Papa Mama pergi dulu ya. Ya, berapa Bye. menit? Berapa menit? 2 menit. Alright, let's go. Bye-bye. 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 See you next See ya. time. Dah. Kita nyampe di destinasi pertama nih, yaitu nasi kuning apa namanya? Pungkur. Katanya makan nasi kuningnya sama batagor. Oh, gitu. Yoi. Nah, ini adanya malam-malam nih. Sekarang kita jam berapa? 11 kurang seperempat. 15. Alright. 22, 26, 26 sama 3, 29. Ngantri banget. Satu piring. Biru pesan apa tadi? Nasi kuning pakai balado, pakai risol sama pangsit sama telur balado. Jadi yang unik dari si tempat ini nasi kuning, dia bukanya malam. Katanya ini nasi kuning anti mainstream. Oh gitu. Yoi, katanya gitu. Bukanya jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Terus dimakannya sama gorengan. Katanya kalau nggak batagor yang terkenal itu si bala-bala. Bala-bala tuh bahasa... Bakwan. Nah, bahasa lebih kenalnya bakwan ya. Kayak apa tuh rasanya tuh ya? Makan nasi kuning, pakai gorengan, ada molen loh kan tadi. Oh iya benar-benar. Pasti kita nyobain pakai molen. Antriannya lumayan, jadi sabar nunggu nih ya. Ini destinasi yang pertama nih ya. Destinasi yang kedua, ketiga sih katanya tutupnya jam 1-an ya. Pokoknya kita spesialis ini kuliner malam di Bandung. Udah ngantuk belum? Lumayan ya, kalau kenyang lama-lama jadi ngantuk kan. Cai kerupuk. Nasi kuningnya nggak kelihatan. Terus sisanya gorengan semua. Ini telur balado, ini bala-balanya, ini pangsit, ini risol, ini ada tempe orek gitu kayaknya. Orek ya, tempe. Tempe ya, sambalnya. Kerupuk. Itu pakai bumbu kacang tuh. Bumbu kacangnya enak. Ini juga enak. Enak sih. Sekarang gue cobain bala-balanya yang katanya jago ini pakai bumbu kacang, bumbu batagor. Si bala-balanya dalamnya empuk banget, luarnya crispy, cuma udah nggak crispy lagi kan udah disiram sama bumbu kacangnya. Aku suka nih bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya tuh kayak ada manis-manisnya gitu loh. Ya, mau. Tadi kok sempat lihat ya, di bala-balanya ini banyak sayurnya, ya, banyak banget sayurnya nih. Wow, good. Sebetulnya di Jakarta nggak usah kesini sih, lu bikin aja di rumah juga bisa nasi kuning. Karena kalau dilihat dari nasi kuningnya sih ya enak ya, tapi bukan yang enak gitu, tapi enak gitu. Tapi perpaduan atau idenya ditambahin sama batagor, bala-bala, sama bumbu kacang sih, menurut gue ini nasi kuning pungkur nih idenya luar biasa. Pantesan rame, nggak heran yang pesen banyak banget. Bumbunya enak. Belum pernah gue dapat bumbu kacang kayak begini. Jadi bumbu kacangnya ini gue harus kasih tau ke lo ya. Bumbu kacangnya itu kayak lo pesen batagor aja. Pakai bumbu kacang, pakai kecap. Ini ada kecapnya juga. Nggak heran orang kesini dia beli gorengannya doang pakai bumbu kacang tanpa nasi. Perpaduan bumbu kacang sama kecap sama nasi kuning. Bisa kalanya. Love it. Saran dari gue kalau makan kesini ya, lo datang jam 8 ya, langsung cari mas-mas yang nyatet. Tadi kita main diem aja, diem nunggu ditawarin nggak.
lu langsung cari mas-mas yang nyatet, taruh nama lu, pesen apa gitu ya. Kalau gue lebih suka pakai bakwan, ya. Lu kalau batagor pesen batagor, terus pakai pangsit, ya itu enak banget. Pakein bumbu batagor yang banyak sama kecap yang banyak. Jadi buat lo yang ngefans banget sama batagor ya, atau lo ngefans sama berbau yang kriuk-kriuk, pakai bumbu kacang. Nih cobain sensasinya pakai nasi kuning, gila sih, gila asli. It's a must. Makan yang kedua nih, kita mau makan nasi goreng bistik ya. Nih adanya di jalan apa gitu namanya, AA Bistik. Ini di kecapan ini. Oh ini Potong iya. kecap. Iya. Ini dia. Ini Bu. Tadi ada tuh. Yoi, ini nasi goreng bistik. Nasi goreng bistik. Coba nih lihat nih, ada apa aja tuh, ada nasi goreng. Ini nasi goreng. Ini ayamnya digoreng tepung gitu ya? Makanya nggak tahu nih kalau nggak ayam, sapi tadi nggak ditawarin. Oh gitu. Daging ayam atau sapi cuman satu aja udah jadi satu tuh. Tapi ini kayaknya sapi ya, tuh warnanya coklat. Kalau bistik kan identiknya sama sapi ya. Ya, ini apa? Kentang. Yoi. Kita makan di mobil karena di sana tadi rame banget, cuma ada satu bangku gitu ya. Tadi ketemu subscriber kita. Iya, nanyain kamu mana? Kamu yang dicariin bukan aku. Terus thank you for watching and thank you for subscribing by the way. Nah sekarang makanya kita makan di mobil ya. Kita makan di mobil, kita cobain kayak apa rasanya nih. Unik ya rasanya nasi goreng pakai bistik gini. Ini kuahnya tuh kayak tomat gitu ya. Kayak apa? Kayak kuahnya Puyung Hai. Oh gitu. Kalau bistik yang gua tahu itu si bistiknya itu kan nggak digoreng pakai tepung ya. Kayak bistik-bistik yang kita tahu kan? Kamu bistik apa? Bistik yang di rumah yang dibikin, yang bikinnya pakai wortel. Selat Solo Nah ya itu. kayak selat Solo, cuma kan kayak nyokap kalau bikin bistik yang bukan selat Solo mirip kayak Ya, selat Solo, pasti nggak pakai kuahnya tepung. kayak kuah semur juga gitu ya, warnanya kayak coklat gitu. Iya. Gurih ya, kriuk ya. Rasanya gurih kriuk-kriuk karena apalagi pakai kering kentangnya. Enak deh. Enak. Oke, sekarang Kamu nggak mau cobain? nyobain dong. Sekarang jam berapa nih? Jam 12 malam. 12 malam. Sekarang giliran gue nyobain. Oke, kita coba ya. Sama kayak yang tadi. Genius ya nge? Nasi goreng pakai beef stick gini. Idenya. Gila, jenius banget, gak kepikiran. Tempatnya tuh di halte loh, jadi pelangnya dia tuh halte bus. Oh gitu. Jadi kalau siang nggak ada, gitu. Kita tadi nyarinya bingung ya karena udah gelap. Udah gelap banget. Pakai chips kayak citato gitu. Enak kan? Gila. Gila ya. Wow. Buat yang suka saus ini nih, si saus kayak Puyung Hai ini, tadi aku dengar ada yang mesen ekstra. Jadi tumpahin. Jadi tumpahin gitu, jadi kayak agak berkuah itu bisa. Jadi nasi gorengnya dibanjirin Iya, gitu jadi ya. nyebutnya tadi ekstra topping apa kalau nggak salah. Oke. Terus aku lihat, wow, ditumpahin langsung di situ. Ini balik kayak tadi. Kalau tadi dimakan nasi kuningnya aja biasa. Bukan berarti nggak enak ya, enak. Tapi ya udah nasi kuning. Tapi begitu ketemu sama si batagor, ketemu sama si bala-bala dan lain-lain, jadi wow gitu di mulut. Ini juga sama. Nasi gorengnya biasa. Cenderung nasi goreng manis ya ini. Nasi goreng Chinese nih. Nasi goreng manis bener. Biasa aja. Tapi kalau lu temuin nih sama si bumbu Puyung Hai pedas ya, ambil nasi gorengnya. Bumbu bistik. Oh iya, bumbu bistik. Tapi kan kayak Puyung Hai Iya ya. betul. Udah gitu ambil si bistik gorengnya ini, masukin ke mulut lo. Meledak di mulut. Enak banget. Tambah ininya. Ini crispy nih. Namanya AA Bistik. Nasi goreng AA bistik gitu ya. Tapi dia ada nasi putihnya juga kan ya? Ada, tapi yang paling
Laris nasi gorengnya ya. Abis deh. Setuju? Setuju. Sate DJ. Cukup. Nah ini katanya yang bedain lah satenya asin katanya. Asin pedes katanya ya. Yuk kita coba yuk. Kuliner malam sebelum martabak ya. Ya. Kita pesan sate ayam asin sedang. Asin sedang 5. Sate sapi asin sedang 5. Sate kambing asin sedang 5. Yang unik tuh satenya kecil-kecil dan makanannya pakai soto. Jadi gue dikasih tahu si sate ini dari teman gue yang orang Bandung. Katanya wajib banget nyobain si sate DJ ini. Katanya di YouTube belum ada yang ngeliput katanya gitu. Dan kalau dilihat sih ini ada level-level pedesnya ya. Jadi kayak taichan nih. Taichan juga ada level pedesnya nggak? Tergantung kayak taichan yang mana, soalnya beda-beda. Ada yang kasih level, ada yang emang ya udah sambelnya itu aja. Tuh. Kalau yang ini pilihannya tadi ada asin pedas sedang sama asin banget, asin pedas banget ya. Dan Ini sapi, ini ayam. Jadi dia tuh emang kayak sate taichan gitu, jadi nggak pakai bumbu sate, bumbu kacang gitu, nggak. Satenya sudah dibumbuin terus dibakar. Ini kambing ya? Ini kambing. kalau namanya sate DM berarti di mall. Kalau DR di rumah. Nah, ini sotonya soto apa nih, Mbak? Soto ayam, soto Bandung atau soto Madura? Oke. Jadi dimakannya emang pakai soto. Malam ini kita makanannya unik-unik ya, kolaborasi yang belum pernah ketemu ya, kayak si batagor sama nasi kuning, gorengan sama nasi kuning, udah gitu tadi bistik sama nasi goreng, ini sate ketemu sama soto ya. Dan tadi gue nyobain kambingnya enak banget. Buat lo yang suka pedes, ini pasti nggak ada apa-apanya. Tapi tenang, ada yang lebih pedes lagi. Itu tadi kambingnya, aku mau nyobain yang sapi ya. Gue udah nyobain yang apa? Yang sapi. Lemaknya empuk, lemaknya enak banget. Ya. Nah, ini ayamnya. Enak juga. Enggak kayak taichan tapi ini beda. Ini bukan taichan ya. Bumbunya beda. Tapi penyajiannya sama, kering. Bumbunya beda. Aku suka yang kambing. I like the kambing. Ini guys, kambingnya. Sekarang giliran gue nyobain sotonya ya. Buat tuh pecinta soto, ya. Kayak sotonya gue lebih suka soto kuning. Benar kata istri gue. Sotonya enak, tapi nggak punya ciri khas. Ya enak aja enak. I wouldn't mind eating this at all. Kalau ini si satenya punya ciri khas. Ya. Jadi benar, kayaknya they're not meant to be together. Ini kalau mau makan ini, mau makan sate gitu. Aku nyobain apa yang kamu cobain. Makan barengan sama si sate. Nyambung apa enggak? Nah, ayam ya? Oh, nyambung. Jadi aja. Tapi ini enak. Dua-duanya. Yang bikin enak kalau digabung, ya. Kalau dimakan sendiri, good. That's it.
Kalau ayamnya bumbu kayak gini aku lebih suka ayam taichan ya. Tapi kalau di kambing sama sapinya enak nih. Karena belum pernah nyobain ada orang yang bikin sate atau masak sate pedes satenya, dagingnya. Baru pertama kali nyobain daging sapi sama daging kambing dibikin sate dan pedes rasanya. It's good. Berarti kita tinggal ke tempat yang terakhir. Udah makan nasi kuning, udah makan nasi goreng, makan sate, tinggal yang manis-manis nih. Jam berapa nih? Setengah satu. Kita mau makan martabak. Ini juga martabaknya perpaduannya unik juga nih. Martabaknya martabak pandan ya, pakai keju sama jagung. Oh ya, kayak apa biasanya? Nah, rasanya pasti unik nih. Belum pernah coba. Udah gitu katanya. Di tempat martabak ini ada tempat duduknya. Hah? Nah. Bisa buat kongko. Bisa kongko. Biasanya kalau di Jakarta kan beli martabak bingung makan di mana, makan di mobil kan. Ini ada kayak tempat duduknya gitu kayak gini. Enak, bisa langsung makan di tempat. Bisa langsung makan di tempatnya gitu. Nggak perlu nunggu arisan. Nggak perlu nunggu arisan. Nggak perlu nunggu rumah mertua. Oke, sekarang langsung kita berangkat ya. Setelah tadi makan, sekarang kita mau makan martabak ya, martabak pandan keju Jagung. Wih, mixnya oke tuh. Jadi satu belum pernah nyobain ya. Jagoannya emang ini ya Pak ya? Ya, andalannya. Saya lihat di TV-TV semua pada beli ini nih andalannya. Iya. Dari tahun berapa? Tahun 76. Dari tahun 76. Pandan jagung sih tahun 90. Oke. Itu kok bisa ketemu sih Pak? Pandan sama jagung sama keju. Ya, coba-coba. Ya. Coba-coba aja ya. Kejunya banyak banget. Wih. Berapa nih Pak ini harganya? 100. 100 ya harganya. 100 ya. Oke. Sekarang kita mau coba makan ya. Oke. Oh, makan sini nggak dikasih piring, dikasih gini ya. Kayak kertas. Oke. Katanya kalau kesini Jumat, Sabtu, Minggu isinya orang Jakarta semua ya. Oke. Ini rame tempatnya nih karena di belakang gua lagi ada tamunya lagi rame. Oke, mudah-mudahan sih suaranya masuk ya. Biasanya kalau nggak ngomong enak banget nih berarti. Diem aja nih. Berarti enak banget kalau sampai diem aja nggak ngoceh-ngoceh dari tadi. Enak banget. Oke, sekarang gue mau cobain ya. Tipis ya. Bukan yang kayak di Jakarta kan tebal-tebal tuh, ini tipis nih. Coba ya. Perpaduan jagung, pandan sama keju. Wow. Enak banget. Wow. Bener sih enak banget. Gila. Jadi kadang-kadang yang kita ngarepinnya martabak yang tebel ya. Tapi ini sih nggak usah tebel, tipis sih. Tapi bukan tipker ya. Lihat tuh. Biasanya bisa segini kan? Ini cuma segini. Tapi rasanya gila sih. Enak banget. Wow. Yang bikin unik apa coba? Bukan. Yang bikin unik dari martabak ini adalah biasanya tangan berminyak banget kan. Untuk mencapai sebuah kenikmatan martabak itu tangan penuh dengan minyak dan mentega. Ini tangan gua dia berminyak susu tapi dikit. Jadi gimana tuh ya?
yang di Jakarta kita makan yang harganya ratusan ribu gitu ya biasanya, itu tangan udah kayak wah susu minyak jadi satu tuh. Tapi ini enggak loh, tapi tetap mendapatkan kenikmatan itu, luar biasa sih. Enak banget, parah. Martabak paling enak tuh bagian tengah. Ya coba nih bagian tengahnya. Tuh, lihat nggak, guys? Nggak tebel, nggak tebel. Oke. Wow. Pandannya berasa, jagungnya enak, manis karena tadi pakai jagung kaleng ya, jadi pasti enak. Jadi rasa manis jagung kalengnya tuh ada. Wow. Dan jenius sih ya, jagung ketemu sama keju sama pandan jadi satu. Iya. Ini namanya penutupan yang indah. Setelah makan tadi, ini adalah penutupan yang indah banget. Wow. Sampai mau ngabisin nih. Banyak banget. Bungkusnya kayak gini. Jangan sampai salah. Nikmat andir. Oke, siap. Pisang. Oke, siap. Pasti mau nanya dong, Pak. Oke, siap. Kenapa tulisannya fresh fruit from the pen? Oh, selalu Pak, selalu anget, selalu fresh gitu ya. Dari pen. Fresh Ya. fruit tadi saya lihat. Oh, banyak buah-buahan. Oh, Kita dominannya buah-buahan. Terkenalnya buah-buahan, jadi selalu harus fresh ya. Ya, jagung, nangka, pisang semua fresh. siap. Iya. Terima kasih ya, Pak. Oke, siap, siap. Sukses ya, Pak. Makasih. Gimana makanannya? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Gawat, saya kok kesini tiap hari gawat. Oh, gawat. Nggak apa-apa. Tambah gede, Pak. Masih ada omega 3. Wah, siap. Oke, Pak. Oke, sampai jumpa. Oke, siap. Oke. Udah kenyang banget nih, asli. Kekenyangan. Aduh. Tapi unik-unik makanannya ya. Terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan apa yang kita tunjukin di vlog kita hari ini bisa jadi referensi buat lo kalau misalnya lo ke Bandung ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dinyalain notifikasinya. Sama satu lagi terima kasih untuk lo yang udah nge-DM, udah private message IG kita, ngasih rekomendasi tempat makan yang enak-enak untuk malam-malam di Bandung. Ya. Tungguin episode selanjutnya adalah tempat-tempat makan, bukan malam tapinya ya. Ya. Ada dari pagi, siang, sore, pokoknya yang wajib datangin di Bandung. Kita masih ada satu episode lagi, oke? Tapi sekarang kita mau pulang dulu ke hotel. Ya, mau mengistirahatkan Mau mulut tidur. dan perut. Iya. Harus istirahat. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Oke. Dah. Dah.